Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran TIK atau informatika di dalam kompetensi dasar teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita masuk ke modul keempat, akan membahas mail merge. Ya, seperti apa mail merge itu? Yang pada dasarnya singkatnya ini mail merge itu adalah surat gabung ya, surat gabung di mana kita dapat mengirimkan surat yang sama dengan alamat yang berbeda tanpa kita mengetik setiap lembar surat ya untuk alamat masing-masingnya gitu ya. Ya, contohnya di sini saya contohkan ini ada surat ya, ada surat undangan ya, undangan rapat. Ini ada nomor ya, ada kepada, kemudian di mana di kotaknya. Nah, ini kan nomor surat itu kan biasanya berbeda-beda ya. Kemudian untuk bapak siapa juga ini berbeda juga ini ya. Kan ditujukan untuk siapa. Kemudian kotanya mungkin juga berbeda. Nah, ini kita bisa dilihat ya, bisa dilihat perubahannya ya. Nah, lihat ini. Nah, kalau diklik itu ya. Nah, ini akan nomornya berubah ya, nomornya, kemudian namanya, nah tempatnya ya. Nah, diklik lagi, nah berubah lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi sedangkan alamat suratnya tetap ini. Suratnya redakturnya sama begitu ya. Untuk tujuan yang sama begitu. Cuman alamatnya berbeda. Ataupun bisa juga seperti ini bentuk sertifikat ya, bentuk sertifikat. Ini juga sama, ini ada nama peserta, NISN, kemudian ada kelompok ya, kelompoknya dan nilai-nilai ini, nilai angka, nilai dengan huruf. Nah, ini datanya, ini sumber datanya berbeda-beda ya, tetapi bentuk sertifikatnya kan sama gitu ya. Nah, ini tergantung kepada orangnya begitu. Nah, sekarang sertifikatnya formatnya sama begitu ya. Nah, ini kita hari ini akan membahas bagaimana membuat merge ya. Ya, baiklah, kita mulai untuk membuat merge ya, seperti surat gabung itu. Kita harus memperhatikan suratnya ya. Kita misalkan siapkan yang ini, yang pertama, contohnya surat ini. Nah, kita siapkan dulu, diketik dulu, jadi nanti kalian membuat dulu ya, membuat dulu isi suratnya. Nanti Bapak berikan formatnya ya, formatnya. Kemudian diketik dulu ya, ketik dulu. Setelah selesai ya ketik, kita masuk ke mailing. Nih, lihat di atas. Klik ini mailing. Nah, mailing, kemudian masuk ke start mail merge, pilih start mail merge. Ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada letter ya, untuk surat, kemudian email message ini untuk pesan, untuk diberikan ke beberapa email ya. Kemudian ini untuk sampul surat ya. Kemudian ini label, ini seperti untuk kartu nama ya. Nah, kemudian ini directory ya, ke beberapa directory. Nah, kemudian ini untuk mengembalikan dokumen Word yang normal, yang biasa, tanpa setelah kita melakukan mail merge, kita mengembalikan ke sini, diklik ya. Nah, kita bisa langkahnya bisa ke letter ini, diklik ya, atau ini kita pilih step by step ya, mail merge wizard ya. Coba kita klik yang ini, klik. Nah, ini akan tampil text pen ya, text pen ini ya. Nah, kita akan memilih select dokumen type-nya, tipe dokumennya. Nah, karena kita berupa surat, jadi pilih yang letter ini ya. Yang letter, kemudian starting dokumen, klik. Nah, kemudian kita akan
how do you want to set up your router? Nah, ini apakah yang digunakannya surat yang mana begitu, yang di mana? Ini use the current document berarti yang tampil sekarang. Kemudian kalau start from template, dari template, ini kalau start from existing document ini dari luar dokumen ya. Kemudian kita pilih ya langkah kedua berikutnya ya. Nah, ini kita akan memilih recipient, penerima ya, akan penerima apakah di luar list ini ya. Kemudian nanti kalau dulu pilihnya yang ini ya, di browse ya. Nah, kemudian kita dapat memilih dari Outlook contents ini, dari Outlook ya. Kemudian kita juga dapat memilih yang ini. Kita coba yang ini dulu ya, yang supaya nanti kita ambil data dari Microsoft Word-nya. Klik. Nah, kita ke sini. Kita disuruh menuliskan, mengcreate, membuat listnya daftar penerima ya. Jadi kita klik. Ya, karena kita menggunakan tab new list, maka di sini akan muncul untuk create, membuat datanya ya, sumber recipientnya, penerimanya ya. Nah, kita klik ya, sehingga muncul ini, new address list, kotak dialog new address list. Nah, di sini telah secara default muncul ya untuk judulnya first name, nama ya, last name, nama belakang ya, kemudian company name, address line ya, city, state ya, zip kode ya, box phone sampai email address. Nah, ini secara default sudah disediakan seperti ini. Kita bisa merubah, bisa menambahkan atau menghapus atau mengganti nama ya, dengan cara kita customize column ini, klik ya. Nah ini. Nah, misalkan kita di sini nih akan membuat ya, nanti lihat dulu ini ya. Berarti ini kan yang berubah itu biasanya nomor ya, nomor, kemudian kepada yang terhormat ini juga mungkin bisa berubah, ini bapak yang ibu saudara kita bisa ubah nanti ya ini. Jadi ini mungkin panggilan ya ini, kemudian nama, kemudian di kota. Jadi kita perlu 4 kolom atau 4 file ya. Nah, kita customize ini. Nah, di sini di customize address list ya, pengaturan address list. Ini ada add, memasukkan yang baru, menghapus, mengganti nama ya. Kemudian ada move up, move down. Ini kalau move down itu berarti ini digeser ke bawah ya. Coba ini contohnya title, ini geser ke bawah begitu ya. Kalau move up ini ke atas gitu ya. Nah, kita akan memasukkan yang pertama, kita perlu untuk file nomor ya. Berarti di sini kita add ya, misalkan nomor surat ya. Klik add, masuk ya, kita masuk nomor surat. Kemudian ini kita ganti rename ya dengan nama. Nama ya, from first name to nama ya, ganti udah ganti nama ya. Kemudian ini misalkan kita ganti dengan panggilan ya, panggilan ya. Nah, kemudian untuk company name kita ganti dengan kota atau ini kita inilah rename city jadi kota ya. Ya, kita ganti. Nah, yang lainnya bagaimana? Nah, ini kita hapus, bisa kita hapus, delete ya. Nah, ya, jadi ini company name juga delete ya. Ini ada stem delete. Nah, kita dari bawah mudahnya itu menghapus ya. Kita hapus ya, ini.
Nah, kota awas jangan di ini. Ya, kita sudah. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, di sini ada nomor surat, nama, panggilan, dan kota. Ya. Nah, kita akan coba masukkan daftarnya. Ya, coba daftarnya. Kita lihat dari ini ada daftarnya ini. Nah, ya. Nah, kita masukkan ini ada sejumlah rekor, ini ada 6 rekor ya. Ya, ini salah. Ya, kemudian nama. Nah, kemudian panggilannya misalkan ini yang panggilannya dengan Bapak ya. Kemudian kotanya misalkan Cirebon. Ya, dan terus kita isi ya. Nah, kalau mau menambahkan bagaimana, kita new entry ya. Nah, new entry, klik new entry, kemudian ketikkan lagi. Nah, ini salah aja. Ketik ini. Salah ini. Maaf ini. Ini kita mengedit seperti di Excel ini ya, sama. Ya, ini yang keduanya siapa ini? Kita lihat. Ihsan Fadil dengan ya, kita selesai memasukkan ada 6 rekor ya, masukkan. Sudah, kita klik OK. Nah, kita ini menyimpan datanya di mana dan memberikan nama ya. Jadi simpan datanya misalkan boleh di sini ya, misalkan di data my data source ya, misalnya kita beri nama data surat ya. Ya. Data surat ya, kita save ya. Nah, ini ya, kita dapat mengedit data ini ya. Kalau tadi kita dapat memilih resepan atau penerima suratnya, kita juga dapat menyeleksi atau mengurutkan ini berdasarkan apa begitu ya. Misalkan datanya kita urutkan, ini kan berdasarkan nomor surat ya. Kita berdasarkan nama misalkan. Kita dari ascending dari A ke Z ya, oke. Nah, kita lihat ini ya, berurutan A, D, B, I, N, seperti itu ya. Ya, kita kembalikan saja lagi. Ini berdasarkan nomor misalkan ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, sekira yang ini cukup ya. Kita oke. Ya. Nah, kemudian kita next, read your letter ya, klik ya, ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan file yang tadi. Ini kalau kita klik ke atas ini white and instead of file, ini di sini sudah muncul nomor surat, nama, panggilan, kota ya. Nah, ini kita letakkan kursor di nomor ini. Ini nanti akan muncul nomornya. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Nah, maaf. Nah, klik ini nomor surat. Nah, jadi akan muncul nama file yang tadi, nama file nomor surat ya, nomor surat ini muncul ya. Kemudian, nah ini untuk panggilan ini dihapus saja. Nanti ini akan disisipkan panggilan ya. Nah, panggilan ya. Berarti ininya dihapus karena nanti akan berubah sesuai dengan panggilannya ya.
Kemudian kita pakai spasi dulu, sisipkan nama ya, nama. Nah, kemudian di mana kita enter dikit ya. Nah, nama berarti kota ya. Nah, ini sudah kita sisipkan, berarti nomor surat ini, nomor surat, kemudian panggilan ya, kemudian nama, kemudian kota ya. Nah, cara bagaimana kita melihat surat ini sudah aktif, kita ke preview result sini. Klik ya, kita klik. Nah, ini sudah masuk ya nomor 2 ini, 23. Kemudian Bapak Adib Hafiz, kemudian ini kotanya Cirebon ya. Nah, kita bisa cek ini untuk melihatnya bisa diklik ini tanda ini. Ini untuk maju ya, maju. Nah, ke nomor 2, nah, Saudara Ihsan Fadil ya. Kemudian, nah ini sesuai nomornya, sesuai dengan data yang tadi ya. Nah, kita dapat mengedit ini, misalkan kita tebalkan ya, kita ke home, bisa diperbesar biar kita kelihatan ya. Nah ya, nah ini bisa kita kembali lagi. Nah, lihat ini sudah sesuai, berubah ya, sudah sesuai dengan sebutannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk finish ya, ada edit individual dokumen. Ini kalau kita klik, ini menampilkan 6 buah surat sesuai dengan alamat ya. Nah, ini apakah akan ditampilkan semua, apakah yang ini aja tampil ya, apakah misalkan dari data keberapa sampai keberapa ya. Nah, kalau semua ya, ini kita lihat. Nah, ini lihat di bawah, ini page 1 sampai 6, jadi semua ini semua ya. Ini tinggal kita dikirim saja ini, atau mau dicetak juga ya, bisa ini ya. Nah, jadi ini akan membuat file baru ini, membuat file baru. Ini misalnya kita simpan ya. Ya, misalnya kita simpan di dokumen ya, dengan surat 1 banyak misalkan ya, untuk ya ini sudah berubah. Nah, ini ya, jadi ini membuat file baru ya, sebanyak 6 nah, banyak 6 surat ya. Tinggal di print, nanti tinggal dikirim ya, atau dibuat dalam bentuk PDF misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Demikianlah untuk merge yang pertama ya, contoh yang pertama ya. Ya, baiklah, kita akan mencoba contoh yang kedua, yaitu kita akan menemukan seperti sertifikat ya, ataupun daftar nilai ini ya. Jadi ini menampilkan angka-angka, ditampilkan angka kemudian huruf ya. Nah, kemudian di sini akan menampilkan nama peserta, NISN, kelompoknya apa ini ya, contohnya ini. Nah, kita harus mempersiapkan dulu setelah format dari sertifikat ini sudah ada, kita harus mempersiapkan datanya. Nah, kita datanya ada di Excel ya, ada di Excel. Ini mungkin seperti ini kita datanya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada nama peserta, jadi harus ada file nama, kemudian NISN, kelompok, kemudian ada nilai ya, nilai disiplin, komunikasi, motivasi, inisiatif, kerjasama, etika, dan tanggung jawab. Nah, ini di Excel itu juga filenya dibuatkan, yaitu nama, NISN, kelompoknya apa, disiplin
berapa nilainya ini dengan angka, kemudian ini dengan huruf ya. Nah, bagaimana cara menampilkan ini? Ya, kalau diubah ini ya, misalkan jadi 89. Nah, ini ya. Ini silakan aja caranya cari ya, atau nanti saya tugaskan untuk bagaimana mencarinya ya, memasukkan supaya bisa menampilkan terbilangnya berapa ini ya. Jadi kalau 85, 85 gitu ya. Ini menunjukkan nilainya. Nah, kita mulai saja ya, kita akan mencoba ya yang ini. Kalau sudah ada, kita mulai ke Star Mail Merge ya, Star Mail Merge. Nah, ini kita langsung ke letter ya. Nah, kemudian bisa aja kita langsung tanpa ini step by step, bisa langsung ke sini. Select recipient ya. Kalau yang pertama kita menggunakan tab a new list, tadi daftarnya di dokumen Word. Kita memakainya yang kedua, use existing list ya. Nah, ini akan kalau yang tadi di sini ya isinya ya. Nah, kalau yang sekarang kita dicari dokumennya. Nah, seperti kalau contohnya saya simpan di model informatika image ya, di data master ya, di data master. Nah, ini akan tampil selectable sheet berapa ya, karena waktu tadi ini ada 2 sheet 1, sheet 2. Nah, kita yang mana yang mengambil sheet 1 misalkan ya, mengambil sheet 1 ya, berarti ini sheet 1 oke. Ya, sudah ya. Ini sudah masuk ya. Nah, kemudian kita tinggal, nah di sini sudah ada ya nama NSN kelompok resipien ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja ya. Kita pilih kursornya di mana akan ditempatkan. Untuk nama berarti ini insert nama ya. Nah, kemudian untuk NISN masukkan NISN. Kemudian untuk kelompok ini masukkan kelompok ya. Nah, kemudian ini untuk disiplin ya, disiplin. Nah, masukkan disiplin. Nah, kemudian dengan huruf nilai disiplin. Nah, huruf disiplin ya. Nah, terus ini diselesaikan. Yang kedua untuk komunikasi ini huruf ya. Kemudian untuk motivasi, nah ini untuk motivasi. Nah, kemudian untuk inisiatif ini inisiatif huruf in. Untuk kerjasama ini kemudian ini huruf kerjasama. Kemudian untuk etika, nah, huruf etika. Nah, kemudian untuk tanggung jawab, nah ini huruf tanggung jawab ya. Nah, seperti itu. Kita coba review. Nah, sudah ya. Masuk, kemudian kita cek. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, seperti itu. Tinggal penyesuaian akhirnya, silahkan mau seperti apa ya. Mau di print dokumen misalkan, mau di print apakah seluruhnya atau dipilih ya, seperti yang tadi sama ya. Nah, itulah cara membuat merge. Kalau yang pertama tadi data source-nya di dokumen Word ya, kalau sekarang datanya di
Microsoft Excel. Jadi ini juga merupakan integrasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel ya. Ya, demikian saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.